Bikin dong. Kasihan nih. Ada juga Pertiva menang. Jokowi nyungsep. Semangat ya. Mas, wah ini sahabat gue nih. Salah satu lawyer muda nih dari Maluku juga ini. Alhamdulillah. Salah satu anggota tim kuasa hukum dari Pertiva, luar biasa. Gimana Mas Saudara? Pak Jokowi, Ya, Maluku terdepan. Sangat kami terima. Maju, silakan mundur. Ya, silakan dia. Mantap. Thank you Pak Ceres. Woi, dari itu Siap. Mantap ya, Bu. Mantap. Siap, mantap. Ini. Siap. Terima kasih. Mas Roy. Iya. Mas Roy. Apa, Pak? Ya, terima kasih. Mas Roy, Yo. ini the next bintang untuk selanjutnya di sini. Next bintang bersama dengan teman-teman kuasa hukum. Yes. Jadi sekali lagi ini teman-teman kuasa hukum sudah membuka jalan baik. Tetap akan terus memperadilankan, mungkin hanya sampai peradilan ketiga. Ya gitu. Tapi aja ya. ya, tapi kalau kemudian nanti yang keempat itu bisa dicabut, ya udah kita terus sampai keempat karena sudah kami daftarkan yang keempat. 4, 5, 4, 5, 6 tetap ya. Oke. Ya, betul. Lanjut. Terima kasih. biar tambah seru. Iya, seru di sana. Kita juga aktivis-aktivis yang dulu gugat pemilu curang, ini kan juga Iya lah. proses formil di ijazahnya. Nanti kita juga berjuang juga nih para tapol-napol di era Joko Widodo. Rupanya siapa lagi? Ini tampol ayo, tampol. Nanti suara Ini mau ditampol nih. Ini menangnya eksepsi diterima. Kita senang. Jadi gimana Jokowi gimana? Kita senang banget. Jokowi nyungsep. Tapi lebih senang banget Jokowi. Tidak bisa menunjukkan lagi. Jokowi kalah. Kalah tapi aman dia. Kalau Termul bilang akan dihadirkan sidang menunjukkan ijazahnya. Tapi alasannya nanti Ijazahnya gimana? kita lapor lagi balik dia. Laporan palsu. Pasal 361 mampus kau Jokowi. Palsu dong. Laporan palsu beda. Ini habis ini. Habis. Luar biasa Pak Janes. Iyalah, ya saya kan ngerti semua. Pura-pura aja makanya udah ketahuan keringat dingin dia. Besok gimana nih sidang ke di mana? Apa nunjukkan ijazah? Berarti Pak Janes, sebenarnya kami tuh punya strategi juga. Iya. Kenapa kami praper? Karena kami ingin memaksa Jokowi hadir 2 kali. Di sidangnya Pertiva, juga di sidangnya Mas Roy. Apa takut dia? Iya. Padahal itu strategi kami. Makanya kamu dibohong-bohongin nama Termul Jokowi bikin begini. Yang penting cair, habislah duitmu dari bakir itu coy. Mantap kau. Habis bayar siapa semuanya pengacara kau bayar semua bisa-bisan. Enggak ada hasilnya. Tapi gimana? Berarti gimana? Posisi termul itu gimana sih? Ya, jangan-jangan nanti nggak dapat gajian lagi ya. Bukan. Korupsi itu buat bayar lu. Iya. Ini pengacara Pertiva yang luar biasa gantengnya ya. Bukan cuma gantengnya, tapi ilmu hukumnya itu yang penting. Benar. Dan ilmunya itulah yang hari ini merontokkan kekuatan Pak Jokowi di persidangan. Betul. Dengan apa? Dengan akal, dengan pengetahuan. Betul sekali. Ya, betul ya, Bang? Betul. Karena nota perlawanan itu isinya daging semua. Betul, Bang. Itu di situ ada ilmu hukum, ya. Ada analisa yuridis, analisa fakta, analisa perlawanan gitu, ya kan? Betul, Bang. Betul. Jadi Mas Roy, Siap. ini Ya, akhirnya saya harus bersama seorang sahabat saya. siap. Ya, ini seorang kawan. Kalau Luar biasa. dalam bahasa hukum ada hubungan antara klien dan Aku. Jadi ini relasi yang luar biasa ya, Mas Agres ini pengacara pucuk yang luar biasa. Dan dengan adanya ini, Mas Agres selaku kuasa hukum saya, apa yang nanti bisa dipertimbangkan karena ini kan dakwaannya sama. Yes, Mungkinkah dakwaan yang sudah kemudian dicetak itu nggak bisa dikoreksi? Enggak bisa, karena dakwaan itu kan sudah didaftarkan di pengadilan. Oke. Jadi dakwaan yang sudah didaftarkan di pengadilan nggak bisa diubah. Ini yang penting. Karena siapa tahu nanti pengadilan mengubah dakwaan. Nggak bisa. Ya kan? Karena kemarin dan karena kita tahu nih. Nggak bisa. Berarti itu malah tambah kita eksepsi, malah tambah boncos lagi. Oh iya, betul. Ya. Jadi, karena dakwaan itu tidak bisa diubah
karena dakwaan tersebut sudah diregistrasi Sudah diregistrasi. dan sudah diserahkan kepada majelis hakim. Oke. Kan hakim sudah punya. Iya. Kita juga sudah dapat dakwaan. Dan Ya, dakwaan meskipun dalam dakwaan itu ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau di tempatnya Dr. Tifa itu tidak terus Dr. Tifa, tapi Ya. di dakwaan itu tertulis Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah itu mungkin jadi celah bagi mereka. nanti kita lihat, karena kan kita belum dapat putusan tadi kan. Oke. Nanti kita pelajari dari eksepsinya Bu Dr. Tifa, ya, kemudian juga analisis dari hakim. ya karena Apa sebenarnya membuat mereka menggugurkan? ya siapa perkara tahu ini? menggugurkan gara-gara tidak disebut nama Dr. Tifa. Makanya nanti kita Jadi lihat. mereka Tapi beralasan, wah ini kan yang disebut memang Roy Suryo. Jadi ini dakwaannya Roy Suryo. nanti kita lihat. Gitu Nanti kan. kita lihat. Harus dilihat Mas Roy Suryo Dr. Tifa hadir di acaranya Ya. Rakyat Bersuara. Betul. Kalau setiap acara itu pasti ada ending title. Ini Pak Tony. Ini- Ya, ini- luar biasa. Ada ending title setiap acara. Jadi secara delik pers yang bertanggung jawab itu adalah penyelenggara acara, Tidak bisa bukanlah narasumber. Betul. Dan Nah. Dr. Tifa itu hanya mengucapkan Iya. lisan, tidak bisa dikenai. Berarti gini Mas Roy. Jadi tadi Kita- dilihat lagi di ending title acara Rakyat Bersuara ada. itu siapa yang bertanggung jawab Mas Ya, Roy di ya. situ? Ya itu dong. Dari- Aiman dong. Ini ada, ya. Tapi Jadi, ada. ya. Kita nggak usah nyalain Aiman Oke. karena Oh, sorry, sebenarnya tidak. Rakyat Bersuara pun itu Ah. sudah dilindungi oleh undang-undang Undang-undang pers. pers. Artinya kita balik lagi kepada undang-undang pers. Betul. Di situ setiap Betul. acara itu ada yang bertanggung jawab. Ya. Jadi bukan Nggak tidak bisa dibebankan ditimpakan kepada Dr. tindak pidana Tifa. tidak ditimpa pada Mas Roy dan Dr. Tifa. Siap, ya. Itu yang paling substansi. Tapi luar biasa, Maksudnya, luar biasa Mas- selamat sekali lagi kepada lawyer-lawyer Dr. Tifa, termasuk salah saya Pak Tony ini ya, yang sudah membela kliennya dengan sangat luar biasa. Maksudnya Mas Ya. Roy, yang bertanggung jawab itu adalah bertanggung jawab secara produser, Ya. bertanggung jawab terhadap acara. Acara. Karena itu kan berita media. Betul, Ya. betul. Sehingga Makanya tidak Bukan bertanggung jawab secara hukum, bukan. Iya, iya, iya. Bertanggung jawab secara Iya. tanggung jawab corporate. Tapi nggak apa-apa, apapun itu, Ya. ya Dr. Tifa sudah memenangkan putusan selah, dan itu sangat kita apresiasi, karena itu membuka langkah yang biasa terhadap ke depan. Dan yang satu lagi yang penting tadi, Dr. Tifa juga dengan saya sudah berjanji kita tidak berhenti terhadap. Iya. Jadi ini jawaban tegas kita terhadap para termul, ya gitu yang mengatakan, oh ini putusannya dipengaruhi oleh Solo, ini karena restu Solo. Nggak ada sama sekali. Ya, ini kekuatan dari para kuasa hukum yang luar biasa. Masa kuasa hukum mau dikatakan karena restu Solo? Nggak ada. Dan lagi dalam daftar bukti itu nomor 1 itu tidak tertera ijazah asli Jokowi tapi ijazah Joko Widodo. Nah, Iya. sedangkan di data yang lain di bawah itu kalau dokumen asli ada tertulis ijazah asli. Ya. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu Iya. di dalam dokumen Betul, tersebut. pasti ada sesuatu. Dan juga yang disita dari penyidik terhadap legalisir ijazah SD, SMP, SMA Jokowi Diserahkan itu oleh Jokowi. bukan yang menyerahkan Jokowi pemilik ijazah tetapi oleh salah satu kuasa hukum dari Iya. Jokowi. Nah, ini kan aneh. Ya. Itu dari saya. Ini kecurigaan-kecurigaan yang sangat mendasar belum dielaborasi dengan teknologi ELA. Ini Ya. baru hal-hal dasar aja. Jadi kita tidak usah tinggi-tinggi, Mas Ya, Roy. betul, setuju. Gitu Setuju, kira-kira. Pak. Siap, siap, Pak Tony. Berarti Jadi, Mas Roy, kita ini kan masih ada pra peradilan ya. masih ada pra peradilan Kita masih ketiga, ada pra peradilan ketiga tanggal hari 29. Rabu. hari Rabu, tanggal Ya, 29 yang akan datang. Berarti Kemudian, abis itu kita akan mau lagi pra peradilan oh iya, keempat. kita kan sudah mendaftar sebenarnya. Iya, Nah, itu apa sudah itu yang kita juga. daftarkan? Nah, pokoknya kita praper terus. Iya. Praper gitu. Bola balik praper gitu. Tapi nggak boleh Putusan caper ini, ya. nggak boleh caper. Ya nggak boleh caper. Sembari menunggu terbitnya putusan Ya. dari Pengadilan Negeri Jakarta Ya, Timur, salinan. untuk dokter salinan putusan, Ya. sehingga dengan demikian kita bisa mempelajari betul. Ya. Andai kata ada hal yang mungkin nanti harus kita Menguntungkan cermati, atau ya, menguntungkan. Ya. Kan? Kan boleh kan? Karena bagaimanapun juga yang namanya presiden atau jurisprudensi itu harus tepati, nggak mungkin, Ya. nggak mungkin ada dua putusan yang berbeda. Ya, itu untuk, justru untuk menjadi- dakwaan yang sama. menjadi tanda bahwa sistem peradilan kita rusak Ya, dong. meskipun nanti mungkin ada alasannya. Lu kan nomor perkaranya beda. Yang satu Ya. 300, yang satu 301. Ya, tapi kan dakwaannya sama. Nah, ya itu. Dan Ya, kan? Cara menyusun dakwaannya kan juga alat sama. buktinya, barang buktinya juga sama. Sama. 27 linknya Ya. itu sama. Hanya beda istilahnya kalau mobil Hah? beda nomor platnya aja. Ya. Tapi kan merek mobilnya Merek sama. mobilnya sama, registrasinya sama, ya. Rek ID-nya sama. Kalau di kepolisian tuh rek ID-nya sama. VIN-nya, vehicle identification number-nya mungkin beda dikit. Ya, gitu ya, Mas Roy, Tapi ya? tipenya sama. Ya, ya, ya. SUT-nya, surat izin tipenya sama. Nah, Mas Roy, Nah. ini kan dengan kemenangan Bu Tifa, Ya. berarti memberikan tekanan dong kepada kubu sebelah. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah lah. Ini Kalau itu gimana nih kubu sebelah jadi uring-uringan? kita pantau saja, kita monitor saja kanal-kanal mereka. tapi saya dengar-dengar tadi katanya mau melakukan upaya hukum. Weh, nggak apa, upaya hukum apa lagi?
Enggak, bukan. Upaya hukum terhadap ijazah. Ijazahnya siapa? Ijazahnya yang di Solo. Oh iya, betul. Mau dilanjutkan Mau dilanjutkan di Baris Krim. Jadi kita akan tetap melakukan upaya hukum terhadap ijazah. Terus tadi Dr. Taufik juga bilang akan tetap mendaftarkan gugatan di Jogja dan Solo. ya, kepada Rektor UGM, Iya. Profesor Dr. Ova Emilia. Kemudian yang di Solo juga akan terus. Jadi dengan adanya ini bisa menjadi batu bola salju gitu ya terhadap putusan-putusan yang lain. Dan inilah kekuatan pergerakan kita rakyat bangkit. Dan sekali lagi itu akibat kejelian, kepintaran dari sahabat-sahabat kita tim hukumnya tim pembela Dr. Tifa, salah satu Pak Tony yang ada di sini. Ya, luar Jadi biasa. Luar kemenangan biasa. ini adalah kemenangan kita bersama. ilmu hukum. Kemenangan hukum. Ya, karena nota perlawanan itu disusun dengan dasar yuridis, analisa fakta, analisa hukum. Jadi bukan cuap-cuap di Dan situ. kebetulan kami memang tetap bersama. Ya. Kadang-kadang kami rapat tuh di satu gedung yang sama. Hanya beda lantai, satu lantai dua, satu lantai tiga. Jadi Karena kami sama-sama berjuang. kami tetap kompak bersama. Bukan pengecut. Ya, betul. Jadi nggak ada Dan masalah. yang pasti Mas Roy Ya, dan Mas Tony. Mas Gofur, Ya, siap. kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Ya, Ya. Mas Tony, betul Mas Tony. Itu suatu yang hal yang diyakini oleh seluruh aparat penegak hukum dan manusia Betul, yang Mas Tony. yang Selalu ada percaya doanya, akan ya. kejujuran. Kejahatan tidak ada yang sempurna. Ini adalah menunjukkan hal tersebut. Ya. Dalam kasus Dr. Diva dan Dr. Kebenaran akan mengalahkan yang Yang batil. Ya. sampai Jadi- dimanapun itu. Ya, jadi kita menyatakan sekali lagi yang benar tetap benar, yang salah insya Allah tetap salah. Dan kita juga sekali lagi jangan lupa kita tetap tidak perlu terlalu euforia. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Mas Roy. Ya. Ini kan dengan tidak dilakukan persidangan, berarti tidak ada pembuktian terhadap ijazah. Nggak ada. Nah itu yang Status dia ijazah ini asli apa palsu? tetap 99,9% palsu. Tetap tidak mengubah. Saya dimanapun tidak akan tidak mengubah hasil penelitiannya Tidak. Mas Roy. Semenjak saya Dr. Tifa dan waktu itu satu lagi yang sudah melarikan diri ya, itu selesai dengan buku Jokowi White Paper. Itu sebenarnya sudah selesai. Ya. Saya dan Dr. Tifa sudah selesai. Makanya saya tadi pakai kaos Dr. Tifa itu akan meneruskan yang namanya neuropolitika. Ya. Silakan, itu ilmu yang luar biasa Ya. terhadap adik saya ini ya karena kami itu kenal sebenarnya sudah sejak lama Ya. ya. Dan jangan lupa loh, Dr. Tifa itu sebenarnya SMP memang sudah berprestasi. Saya kebetulan sekolah di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Berarti udah saling kenal di. Waktu kecil belum. Saya kenal kakaknya. Kakaknya almarhum Banu Rahim Banu Rusman. Itu adalah kakaknya kandung Dr. Tifa yang tahun lalu meninggal. Iya. Itu sahabat saya. proses awal. Satu kelas dengan saya. Dan jangan lupa, Dr. Tifa itulah kepala OSIS SMP Negeri 8. Memang Ketua sudah kelihatan OSIS. ya? Memang sudah kelihatan. Kelihatan kritis ya, Mas Kelihatan Roy, ya? kritis. Ketika SMA, dia kebetulan beda lagi SMA Ya. dengan saya. Kalau saya di SMP 5, tadi Dr. Tifa itu di SMP 8. Ya. SMA-nya saya SMA 3 Manaba, Dr. Tifa itu di SMA 2. Ya. Nah itu juga menjadi pengurus OSIS di bawah seorang tokoh nasional yang dari SMA 2. Saya nggak perlu sebutkan siapa tokoh itu. Ya. Dulu pemilik atau dulu namanya ada diabadikan di langkah apa gitu ya. Nah itulah. Tapi Mas Roy, ini saya cerita sedikit ya Pak. Bang Tony ya. Bang Tony ya sebentar. Di dalam BAP Pak Jokowi, ini BAP Jokowi. Iya. BAP Pak Jokowi itu ditanya, Pak Jokowi nyusun skripsi pakai apa? Mesin ketik. Iya. Lembaran pengesahannya di mana? Di print di Perdana. Pak Jokowi masih ingat percetakan Perdana? Lupa. Dan semalam Kalau mesin cetak berarti tidak mungkin ngeprint. Tidak mungkin ngeprint. Jadi logika dasarnya Ya. sudah nggak ketemu. Gini. Dan yang menarik 2 hari yang lalu di Rakyat Bersuara, seorang yang ahli yang sudah dulu ahli sekarang sudah bukan ahli lagi ya, yang sudah melarikan diri pengecut itu ya, Dr. Palsu. Sebenarnya dia nyesal Mas Roy. Lah itu. Harusnya jangan dapat RJ supaya kayak tadi. Iya, itu kan lebih gagal. gagal. Jadi dia mengatakan waktu itu mesin laser jet sudah ada. Bohong. Di Jogja, saya kebetulan kerja di salah satu toko komputer utama di Jogja. Ya, dulu toko komputer itu ada 2, ada Cika, ada Komputa. Saya kerja di Cika dan Cika itu punya fotokopi. Ya. Itulah pemilik mesin laser pertama di Jogja, Ya. bersama dengan salah satu percetakan namanya Lukman Offset. Ya. Kebetulan putra dari Lukman Offset itu ada yang namanya Buyung Iman Lukman. Ya. Itu adalah sahabat saya, kakak kelas saya di Ya. jurusan komunikasi UGM. Ya. Mereka adalah pemilik mesin cetak laser pertama di Jogja. Ya. Dan itu baru ada di Jogja tahun 87. Ya. Berarti kalau skripsinya Jokowi itu tahun 85 sudah dicetak, nyetaknya di mana? Nggak mungkin ada. Dan percetakan perdana itu dulu memang masih hand press. Percetakan perdana itu percetakan di kampus. Ya, itu masih kecil.
Terus kemudian ada juga fotokopi yang dulu pernah disebut oleh pengurus dari UGM. Itu fotokopi Prima dan Sanur. Prima dan Sanur itu baru ada tahun 86 juga. Jadi kebohongan-bohongan itu pasti akan terungkap kalau kita orang Jogja asli. Iya, Pak Tony. Namanya Mas print, Tony, Mas Tony. namanya print dan cetak itu kan dua hal yang Mesin berbeda. cetak beda. Kalau print berarti pakai mesin fotokopi, kalau cetak Lain, masih cetak. masih manual Iya, gitu masih ya. manual. Nah, Dulu namanya mereknya Gestetner atau apa? berdasarkan hal dasar aja sudah kelihatan bahwa indikasi ijazah itu palsu. Nah, Udah jelas itu. Kalau Bu Tifa kan bilang memang palsu kan? Ya, memang palsu. Iya. Apalagi nanti kalau jadi ya kesaksian, moga-moga tidak ya, moga-moga berhenti juga teman-teman dari Rostam, ya Rostam, Pak Rizal Fadila, Mas Rostam Effendi itu sudah ketemu dengan orang yang mencetak ijazah itu di Pasar Pramuka. Nah, kemudian lagi yang mesti diingat bahwa Dr. Tifa kan bicara dalam aspek keilmuan dengan neuroscience. Betul. Dan Presiden kita Prabowo pada waktu meresmikan Rumah Sakit PON itu menyatakan bahwa pentingnya otak itu kan harus pakai ilmu neuroscience. Iya. Jadi Presiden Prabowo itu mendukung keilmuan Ilmunya Dr. Tifa, Dr. Tifa, yakni Iya. neuroscience. Dan itu bisa akan membuka seluruh tabir kejahatan. Iya, sehingga luar biasa. tidak ada kejahatan, sehingga kejahatan bisa dibuka, sehingga keadilan bisa ditegakkan di negara ini. Ya, Sip. siap. Luar biasa. Luar sekali. biasa ya. Saya Alhamdulillah ingin ya. menyampaikan sedikit Oh iya. ucapan selamat yang pertama Terima kepada kasih, Bapak. Dr. Tifa dan Bang Roy, Mas Saya Roy. belum. Nanti Ya insya Allah lah, insya Allah ini secara Ya. eksplisit sudah Ya. kelihatan. Yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih pada dokter Mas, saya manggilnya Kanjeng Mas, kadang-kadang apa aja lah ya, suka-suka. Siap, ini Ya, yang kita beliau yang sudah mengungkap tentang ijazah. Kemarin juga saya kawal Bang Bonatua ya terkait dengan persyaratan-persyaratan formil calon seorang presiden. Kenapa saya mengawal ini? Karena saya adalah korban, Bos. Oke. Saya adalah korban kriminalisasi dan politisasi hukum pada 2019. Waduh. Itu Pak Jokowi. Itu diawali dari dugaan kuat pemilu curang. Nah maka saya sangat tertarik. Ini pondasinya ini gitu. Yes. Ya. Negara ini kemana gitu? Ini para aparat yang terkait seperti KPU, Bawaslu, Harus DKPP harus bersama-sama untuk membongkar ini. Jadi saya ingin berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kebenaran mungkin bisa disingkirkan oleh uang dan kekuasaan. Tapi harus dicatat bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan. Betul? Terima kasih. Ya, lebih baik kita maaf, ya kan, dengan yang karena keliru daripada kita mewariskan kebohongan dan kedustaan kepada negeri ini. Tapi ada yang sudah malu, kemudian cari-cari Jangan SD. disebut namanya dong, Mus. Oh enggak usah. Kita enggak usah nyebut nama dia, RHS ya. RH itu rahasia. Oh, rahasia. Hasiulan siani partai. Saya sidangnya dulu para peradilan. Sekarang menang kita. Anjing. Kita yang pasti para sahabat AGS, yang pasti kita sudah menang di ruang pengadilan negeri Jakarta Timur. Tadi saya ketemu ibu loh. Iya. Ada ketemu di sini. Gimana Bu? Dengan hasil sekarang? Iya. Mama nih, the power of mama. Alhamdulillah di PN Jakarta Timur ini Dr. Tifa peluang besar untuk menang. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan perjuangan Dr. Tifa akan berhasil. Akan berhasil Dr. Tifa. Alhamdulillah. Ya, Bu, gimana Bu? Kalau Mbak gimana Mbak? Alhamdulillah wa syukurillah. Di luar dari perkiraan BMKG kalau kata netizen ya. Oh gitu ya. Berarti ini di luar perkiraan BMKG ya? Iya, BMKG betul. itu berarti barisan Mukidi. Ya, bisa jadi. Ya seperti itulah gitu kan. BMKG, Barisan BM, Barisan Mukidi KG. Ya itulah. Gitu. Berarti kalah dong Barisan Mukidi Mbak. Ya iya, kita perkirakan ya ditolak kan, gitu maksudnya di ekspresinya ditolak. Ya, enggak, kita tadi malam itu sudah memberikan ini dengan tolak, sidang akan berjalan terus dan ternyata hari ini berkata lain. Berarti Pak Jokowi nggak jadi hadir. Memang nggak pernah hadir. Karena nggak mau hadir. Nggak mau hadir. I think so. Ini Takut dikuliti dan dibongkar. iya.
Aku dikuliti dibongkar. Dibongkar terus Mana? nggak bisa Iya, jawab, iya. Mohon Temannya maaf, yang lupa, mana? lupa, Iya, lupa. iya. Kalau lupa terus nanti kita tanya, memang kuliah siapa? Apa orang lain? Kalau begitu tanya aja kuasa hukum saya itu. Yang lebih jeder lagi tadi kemarin itu Bu Tifa ngeluarin fotonya Hari Mulyono ya. Ya saat itu, match ya. Match, Ya, mantap. match ya. Berarti matchnya dengan Hari Mulyono. Berdasarkan Bu Foto Tifa. ya, foto yang di ijazah sama foto yang Hari Mulyono itu match ya. Match sama ya. Sama. Mantap. Baru satu lagi, guys. Siap. Mau bos. Mantap, Bunda. Pak Wirawan Adnan. Pas. Ini pengacara luar biasa, Pak. Senior saya. Saya kagum sama beliau. Ini pengacara yang sangat saya kagumi. Salah satu ya. Ya. Karena beliau adalah salah satu man behind the gun. Ya, Dalam menyusun dalam menyusun nota perlawanan. Nanti tinggal dikepe aja. Luar biasa ya tim kuasa hukumnya Bu Tifa ya. Saya jaketnya kasihkan tim hukum mereka. Berarti nanti kita ubah. Kita Ganti R. Oh iya, tim pembela doktor. Roy. Berarti TPDR. Kita nanti mau bikin juga baju kayak gini. Tim Luar biasa. Nah, ini yang berbadan besar nih. Siapa lagi kalau Apa itu Bang Gofur? Kalau respon saya, tidak boleh kita biarkan Pak Jokowi sewenang-wenang melaporkan orang tanpa konsekuensi. Ya, Pak Jokowi sudah melaporkan 12 orang dengan sewenang-wenang hanya karena dia mantan presiden. Ya, polisi Pak. Iya, saatnya gua. Mungkin polisi segan sama dia, maka laporannya diterima, tapi berujung begini. Apa kita mau negara Indonesia ini bobrok? berarti apa yang seharusnya dilakukan ke depan? Kalau laporannya palsu, kita katakan palsu. Tolong Polri, mari kita tegakkan akal waras dan kita katakan laporan palsu adalah laporan palsu. Ada konsekuensi pidana. Ada konsekuensi pidana melaporkan sebuah tindak pidana yang tidak pernah terjadi, yaitu laporan palsu. Ya, betul. Luar biasa. Jelas. Mantap kali ini, Masya Allah, tabarakallah. Oh iya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh. Para sahabat guys, lihat suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, ini adalah gedung yang paling terhormat dan termulia, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur inilah suara kebenaran itu disampaikan. Mantap, Pak Gofur. Gimana, ya? Ganteng, Pak Gofur. Ganteng, Pak Gofur. Mantap kali. Mantap, Masya Allah. Tidak salah UI mencetaknya. Tidak salah UI mencetak. Yang Pengacara yang cerdas. Pengacara yang cerdas dan bertanggung jawab sampai selesai. Masya Allah. Tapi sesi kami belum mulai, Bang. Belum mulai. Karena kami selesai dari pra peradilan, kami akan melangkah lagi ke sini. Lanjut, Pak. Pak Gofur. Pengacara apa nih pintar? Saya hanya dengar wawancara tapi orang bilang, Pak, saya mau minta Pak nomor dulu. Saya ada perlu satu saat Saya nanti boleh, Bang, boleh. tahu seperti berita kalau dia. Dia tuh siap. Saya ini satu saat saya mau butuh Pak saya minta Pak nomor. Iya, siap, mantap. Bang RH dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur nih.
bersama komandan dari tim pembela hukum Roy Suryo CS. Roy Suryo maksudnya gitu ya, Bang? Roy Suryo dong. Gimana Bang, Abang melihat putusan tadi, Bang? Ya kan kita harus lihat ya, ini kan tetap aja kalaupun kita gembira kan kita harus menyisakan hal-hal yang lain ya. Sebagai contoh misalnya, apakah kemudian ini kan obscure libel ya, dia dakwaan kabur, bukan soal kompetensi ya. Betul. Artinya kan jaksa bisa saja memperbaiki. Nggak bisa, karena sudah didaftarkan. Kenapa? Karena sudah didaftarkan. Oh gitu ya? Iya. Sudah didaftarkan. Sudah didaftarkan kan? Dakwaan kan sudah masuk ke majelis. Nomor perkara kan sudah ada. Mereka sudah limpah. Kecuali dia mau melakukan perubahan terhadap surat dakwaan sebelum keluar nomor registrasi perkara. Oke. Nah itu yang saya karena gini, saya akan mendengar dari pihak sana, katanya ya ini kan karena ini bisa saja tapi bisa kita eksepsi, Bang. Bisa kita eksepsi. Kalau seandainya mereka perbaikin lagi. Oke. Bisa kita eksepsi. Ya, tapi kita lihat aja lah nanti ya kan. Kalaupun mereka mau memperbaiki, harus memperbaiki berdasarkan putusan majelis. Iya. Ya, nggak bisa seenaknya mau mengubah-ubah gitu, karena semua udah formilnya udah jalan, Bang. Iya. Gitu. Jadi artinya putusan majelis hari ini mereka gunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki, bisa kan? Kalau itu sih bisa aja, cuman apakah nanti kemudian diubah apa enggak? Karena kan secara formal kan kita sudah dapat surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Oh bukan. Apanya yang salah pengertian kita? Apa nih, Bang? Begini, soal kemenangan ini, eksepsi ini, ya kan, obscure libel dia memperbaiki, lalu kemudian kasus ini dimajukan untuk Dr. Tifa. Itu yang saya ingin katakan. Possibility itu kan ada. Karena itu jangan terlalu bergembira. Iya. Itu yang bukan untuk Rosurionya. Iya. Bisa membuat dakwaan. Jadi obscure libelnya juga ada pasti kan. Tapi kan tadi putusan majelis hakim adalah dia punya hak untuk melakukan perlawanan. Jadi tidak ada gini, kalaupun dia mau mengajukan kembali dengan surat dakwaan baru, harus berdasarkan amar putusan juga. Kan tadi tidak ada amar putusan memerintahkan jaksa untuk membuat surat dakwaan baru. Oh gitu ya? Nggak ada. Artinya dia hanya punya hak untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim. Oh ya sudah. Nanti kita lihat. Gitu, Bang. Nah, dia gini, praktek hukumnya, kalau kemudian hakim menolak surat dakwaan karena obscure libel, maka harus bunyi di dalam amar putusan bahwa akibat adanya obscure libel itu, hakim memerintahkan disusun surat dakwaan baru. Amar itu kan nggak ada, Bang. Amar itu kan nggak ada. Hanya dinyatakan tidak bisa lagi dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Kecuali dia melakukan perlawanan. Iya, makanya tadi hakim menyatakan, silakan Anda punya hak hukum untuk melakukan perlawanan terhadap putusan kami yang menurut Anda kalau Anda tidak terima. Pengadilan tinggi. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Iya, itulah sobat RH sekalian. Kalau RH itu memang tidak jago pidananya. tapi meskipun tidak jago pidananya, tapi kan ada sahabatnya, ada saya, Bang. Ada yang lain. Saya berpengalaman lama di hukum tata negara di MK ya. Tapi untuk pidana, this is the first time. This is my first time. Being a criminal lawyer. Yes, a criminal lawyer dan ini the big case gitu loh, Bang. You have to understand. But I guarantee that I'm fast learner. Karena ini ahli hukum yang luar biasa, ya kan? Ini bukan ahli hukum kaleng-kaleng gitu loh. Jadi nanti tapi kita kaji ya. Kita kaji. Ya, menurut saya kita kaji. Karena gini, apa yang kita sampaikan hari ini jangan kemudian final. Apa yang dikatakan Gafur pun juga harus dikaji. Betul, harus dikaji lagi. Jangan-jangan ada leak. Karena kan karena ini kan KUHP baru juga. Tapi setahu saya, Bang, dalam KUHP yang baru ini justru sangat dibatasi hal-hal yang akan memberatkan posisi terdakwa maupun tersangka. Contoh, contoh, kalau di praktek KUHP lama terhadap putusan bebas itu bisa dilakukan upaya banding maupun kasasi oleh jaksa. Sekarang dengan KUHP yang baru, begitu diputus bebas oleh majelis pengadilan negeri, nggak bisa lagi, harus diterima bulat-bulat. Suka tidak suka, terima tidak terima, ingkrah.
Nah, yang kayak gini juga di KUHP yang baru, insya Allah juga sama. Bang. Oke, tapi mungkin Nanti kita jauh kaji lebih ya. baik kita kaji. Ya, Karena jadi ini perlu ada pengkajian walaupun hukum. RH baru, tapi KUHP-nya juga baru. Ya, Siapa jadi- tahu nanti ada hal-hal yang ya, kemudian memang perlu kita melakukan pengkajian Ya, hukum seperti- secara mendalam ya. ya seperti kita misalnya soal ganti rugi yang kita ajukan ke Iya. pengadilan itu juga. Ya, ya. Terus Bang RH bahwa putusan hari ini juga akan berdampak serius juga Iya, iya. terhadap sidang kita ya. Meskipun kita belum mulai ya, karena kan habis buktiwa kan kita akan mulai Iya, ya. Dan surat dakwaannya kan sama. sama. Cara menyusunnya juga sama. Dakwaannya kombinasi juga. Iya. Ada dakwaan alternatif primer subsidiar, ada juga Jadi dakwaan kumulatif. nota perlawanan mereka tinggal kita edit aja. Tinggal kita aja dengan kita ganti aja nama Mas Ray. Karena peristiwa hukumnya sama, Pak. Di rakyat bersuara juga. Iya kan? Nah, gitu. Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi kemenangan penegakan hukum lah. Iya. Ya. Iya. Ya. Luar biasa. Tapi saya kira hari ini luar biasa ya. Kita gimana kita? Kita mau mengkaji ini mengumpul atau gimana? Saya kira kita perlu kaji, Bang. Kita perlu kaji. Iya, iya. Kita perlu kaji. Dan gini, Bang, kita tunggu sampai kemudian salinan putusannya kita dapat dulu. Enggak, kita tidak perlu saling. Tapi kan kita rekaman kan banyak. Iya. Rekaman banyak. Bisa langsung keluar tuh itunya, transkripnya. Iya, benar. Jadi nggak perlu nunggu terlalu lama lagi, Bang Erhan. Ini suasana kemenangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 3 hari balik lagi. Pak Roy, Apa? saya mau tanya dong, Apa? Pak Roy akan mengajukan pra peradilan untuk membatalkan cekal nggak? Iya, Karena Pak Roy kan kayaknya pengen ke Australia lagi. makanya saya Itu kita pikirkan, Mas. kita untuk pikirkan. keempat, untuk keempat. Ya, karena saya juga Mungkin terpikir itu akan pra peradilan keempat. pasti itu kan kita pikir. Karena ada satu orang lagi yang juga kemarin mengatakan, Mike, kemarin dia maraton 2005 tuh dia masih apa gitu ya. 2005 dan 2007 itu dia masih apa gitu. Jangan khawatir, Mike. Masih wali kota. Siapapun yang tampil di podcast itu saya hafal semua kata-katanya ya gitu. Tapi Terima kasih sekali, Michael. Saya mau ulang nih kata-kata saya di Ya, podcast kemarin. gimana. Saya ulang kata-kata saya di podcast kemarin. Iya. Saya kan pernah bertemu dengan mantan sekda Solo, mantan sekda Solo yang menunjukkan beberapa berkas. Oke. Dan lalu saya mencari arsip-arsip lain di kota Solo. Ya. Jadi selama wali kota Solo, Ah. Joko Widodo itu nggak ada gelarnya. Nggak pernah Jadi di SK-nya itu hampir semuanya Jokowi. Joko Widodo tok. Nggak ada insinyurnya, nggak ada doktorandesnya. Sekarang kan Karena insinyur haji karena gini Bang, yang saya cari itu adalah doktorandes Joko Widodo dan nggak ketemu. ya. Saya bilang kalau nggak ada saya nggak ada. Ya, nggak Tapi insinyur Joko Widodo juga nggak ada. sangat sedikit. Ada beberapa. Tapi kan aneh Pak. Kalau memang yang di belakang-belakang ada insinyurnya, Kenapa yang di ya, Pak? awal-awal nggak ada, berarti gelar insinyur itu didapatkan Joko Widodo saat sedang menjabat wali kota Solo. Nah, iya. Itu kesimpulan saya. Karena kan kenapa 2005 sampai 2008 gitu nggak ada gelarnya. Tiba-tiba 2009 ada gelarnya. Satu lagi. Munculnya kapan? Satu lagi, katanya ada yang sekolahnya di MBIS. Ya, gitu. Management Development Institute of Singapore. Itu dapat gelarnya BCom, katanya. Ya. BCom. Sekarang lihat foto-foto resminya, ada gelarnya nggak? Oh iya ya. Nggak pernah ada, nggak berani. Nggak Ada berani, mana? nggak Ada ada fotonya? gelar, gitu. Nah, Nggak pernah itu. ada gelarnya. Kalau berani pasang gelarnya. Nah, makanya itu saya mengingatkan 2015 garis. Biasanya nggak ada. Nggak ada. Karena 2015 loh. Ya, padahal Mana coba. Nah, itu Keluarin tuh, Bang. Nah, itu saya Bang mengingatkan Michael, Bang Jalis. ya. Tolong kau cari ya. nggak ada BNP. Saya tampil di Capucat dulu. Saya berikan hadiah 1 miliar bagi siapapun yang bisa menemukan gelar S3 Roy Suryo di SK Kemenpora. ya nggak ada. Makanya saya mau kasih 1 Yang miliar. Kemenporanya tahun berapa? 2013, 2014. Itu logikanya, Pak. Jadi tidak mungkin. Jadi gelar S3 itu belum Ayo, Bang. Apa? Ayo, depan, Bang. Jadi gini ya, sebenarnya kita harus berterima kasih karena wali kota Gibran, sekali lagi dengerin ya, wali kota Gibran membuktikan bahwa Wapres Gibran ijazahnya palsu. Dan saya bisa buktikan itu. Iya, gimana? Gibran, wali kota Gibran pada saat 2023 itu pernah memamerkan itu ijazahnya ya. Ya dari MBS. Jelas ada gelarnya Bachelor of Science. Tapi ketika mendaftar di KPU, itu nggak ada gelarnya. Bachelor of Science itu berarti bukan BCom loh. Ya, BSc dan BSc. dan ada juga Bukan. dan dari Bradford juga tidak
ditulis. dari MDIS. Jadi dibilangnya S1-nya dari MDIS dan nggak ada gelarnya. Padahal mestinya ada. Bahkan ijazah ini ada. Pak Gibran menyatakan bahwa Ijazah Wapres ijazah Gibran. Wapres Gibran palsu. Palsu. Saya bisa menjawabkan itu. Ya kan Ini dia. menurut data KPU ya. Iya KPU. Bukan Anda ngarang sendiri ya. Bukan. Dan Kalau Anda ngarang sendiri ini dibilang pasal 32 lagi nih. Oh bukan, Enggak ya? bukan. Ini asli dari KPU. Asli dari KPU, masih bisa diakses. Tapi Ini nggak ada pemalsuan dokumen kan? Oh nggak ada, nggak ada. Pencurian data elektronik. Oh nggak ada yang data publik. Oh yang data publik kok. Enggak. Lo kena pasal 35 bro? Enggak ada. Tapi yang kedua gini Bang, saya mau mengingatkan juga kawan-kawan yang kemarin menonton sidang DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mereka semua berdalih bahwa Jokowi itu menjabat di masa mereka tidak menjabat KPU. Tapi ini barang, ini dilakukan oleh Muhammad Afifuddin, Ketua KPU yang sekarang. Apa Anda bisa meloloskan Gibran dengan barang ini? Dan mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu dengan orang-orang KPU karena minggu depan pas Paroi 29 saya akan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi. Untuk meminta ijazah Prabowo dan Gibran. Mudah-mudahan segera disidang. Ini Mas Ruk ini udah sekarang udah mau jadi penggugat baru. Karena kesimpulannya dengan eksepsi Dr. Tifa diterima, Bukan berarti kita berhenti. bukan berarti mencari ijazah berhenti. Ya. Bahkan kita akan semakin mencari karena ada tendensi bahwa Pak Jokowi tidak ingin hadir di sidang Tapi Michael, dan tidak ingin menunjukkan ijazah. lo salah satu di antara 12 orang yang ada dalam SPDP. Betul. Lo sebagai salah satu orang yang dilaporkan. Ya. Dengan adanya kemenangan Lutifa ini, Oh, apa yang akan lo lakukan selanjutnya? oh saya akan menuntut bahwa ada sebuah laporan yang sudah menyita perhatian publik. Satu, membuang-buang anggaran Polri, membuang anggaran kejaksaan dan lain-lain. Polri itu kebuang banyak anggarannya loh Bang. Mencari-cari data, mencari saksi, mencari apa dan lain-lain. Dan membuang waktu kita semua. Saya dipanggil polisi beberapa kali, ya. Dan saksi-saksi itu juga dirugikan. Semua ini berdasarkan tindak pidana yang tidak pernah terjadi, jadi kita tidak boleh tinggal diam. Tindak pidana hayalan. Tindak pidana bayangan. Dokumen Bayangan hayalan atau pelapor menghayal pelapornya halusinasi. bahwa ada tindak pidana tapi terhadap Michael, tapi Michaelnya begitu diperiksa Sudah terpenuhi, ya. Michael punya hak untuk melaporkan balik. Siap. Kalau saya siap, dan bukan hanya saya, 5 orang tersangka ya, yang tadinya 8 tinggal 5 orang tersangka termasuk Bang Rustam, Bu Kurnia dan Pak Rizal Fadilah. Mereka juga selama setahun ini mengalami dizolimi luar biasa. Tidak boleh keluar negeri karena dicekal. Harus wajib lapor setiap minggu. Saya bersyukur saya tidak sampai mengalami itu. Tapi mereka itu betul-betul dirugikan secara waktu, tenaga dan pikiran. Dan mungkin keuangan juga. Pak Rizal Fadilah. Betul. Harus bolak-balik Harus ke Jakarta, Bandung. Ya. Bandung, Tiap Jakarta, minggu. Bandung tiap minggu. Dan sampai sekarang masih. Betul. Sudahlah tutup aja lah perkaranya, udah gak jelas. Ya. Tapi meskipun itu perkaranya kita harus tetap mencari ijazahnya. Oh Oke. iya, tutup perkara pidananya, ijazahnya Ya. tetap. Ijazahnya Tetap kita cari. diperlukan. Oke. Guys, Ya. saya geser dulu ke PT UN ya, Ya. Bang Bogor. Selamat Tapi kita mencari ijazahnya Gibran di PT UN. Ya. Oke. Beda dengan nama kasusnya Oke, dulu ya. Roy Suryo nggak Bang? Pak sama dong. Sama, berarti Roy Suryo akan bebas juga Bebas. dong? Oh iya. Dengan eksepsi Iya. nggak perlu ke persidangan lagi atau Nggak perlu lagi. Oh, Nggak, tetap sidang. Tetap sidang tapi dengan eksepsi yang Iya. sama. Insya Allah akan diterima ya. Oh, Karena kan ini udah jadi jurisprudensi. Oh iya. Berarti kita bebas Jurisprudensi itu semua, artinya tinggal laporin. sudah ada contoh putusan terhadap perkara yang sama. Langkah perjuangan kita melaporkan ijazahnya palsu Jokowi. Ya, silakan lakukan. Siapa saja Masih boleh. terbuka. Siapa saja warga negara manapun di Republik Sudah Indonesia banyak ini. tuh yang laporin tuh Bang. Sudah banyak nih yang PT UN yang laporin kan? Oh iya ya. Iya. Insya Allah akan masuk gue dia. Luar biasa. Ini sahabatku ini. Sahabatku namanya Mbak Soraya. Masya Allah. Seorang pengacara senior, anggun, cantik. Masya Allah. Ya. Hari ini kita bahagia dan kita memenangkan pertempuran ini. Perjuangan ini kita menangkan. Mudah-mudahan Allah selalu beserta kita. Amin, amin ya Allah. Gimana?
perasaannya untuk menghadapi pra peradilan? Yang pasti harus percaya diri, Percaya harus diri. siap, Kita gaskan terus. terus gas terus, yang pasti terus kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita nanti ketemu hari Rabu tanggal 29. Betul. Ya. Hari ini kan ke pondok? Iya. Ya? Oh, baik. Oke, oke. Untuk merapatkan Realizan. apa yang hari ini. Oke, para sahabat guys, demikian live kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, kami mau meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena kami mau dimulai lagi pada hari Rabu tanggal 29 ya Juli minggu depan, dan kemudian juga mungkin kami juga akan menyiapkan pra peradilan yang berikutnya ya, tetapi putusan dari Bu Tifa hari ini tentu memberikan dampak yang luar biasa signifikan terhadap posisi Mas Roy juga sebagai salah satu tersangka, salah satu pejuang, karena surat dakwaannya sama ya, dan kami akan kaji apa konsekuensi dari surat dakwaan yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap perkaranya Bu Tifa, dan tentu juga akan kami lihat penerapan hukumnya dalam perkaranya Mas Roy. Ya, kita sekondo. Ya, Mas Roy. Ya. Ada waktu kosong, ada waktu kita ke PT UN menemani Ibu Mercy yang sedang menggugat kita. PT-nya mana sih? Dekat jalan kaki dong. Itu Bu Mercy itu juga ada tuh di hari Haris Moner. Sudah 11 Maret sudah. Demikian para Sudah sahabat guys, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Ya, kita akan update terus apa perkembangan dari kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.